warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Unila, dimanapun Anda berada, senang sekali saya Ziza Nabila dapat mendampingi Anda dalam program spesial Ramadan. Di bulan Ramadan ini kita dianjurkan untuk memperbanyak ibadah. Salah satunya yaitu dengan cara itikaf, yaitu berdiam diri dalam masjid untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun di tengah kesibukan mahasiswa mulai dari kuliah, tugas, sampai organisasi, muncul pertanyaan, apakah itikaf bisa dilakukan di lingkungan kampus? Nah, hari ini Sobat Unila kita akan membawakan tema itikaf di kampus, kenapa tidak? Dan saat ini kita sudah bersama narasumber yang sangat kompeten, yaitu Dr. Abdul Qohar, SAG MSI, selaku Kaprodi Pemikiran Politik Islam, Fakultas Usuluddin dan Studi Agama, UIN Raden Intan, Lampung. Halo Pak Qohar, apa kabar? Halo Ziza. Baik Pak, terima kasih karena sudah meluangkan waktunya untuk hadir dalam program spesial Ramadan kali ini. Baik Pak, kita mulai dari hal yang paling dasar terlebih dahulu. Banyak nih kawan-kawan mahasiswa yang belum memahami itikaf. Apa itu itikaf, makna, serta tujuan utamanya dalam Islam? Silakan Pak Qohar. Itikaf pada dasarnya adalah berdiam diri. Tapi secara definisi yang umum, yang lebih spesifik yaitu berdiam diri di masjid dalam kerangka untuk taqarrub, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itikaf itu adalah juga sangat penting untuk kita melatih jiwa kita supaya jiwa kita itu lebih tenang, untuk sudah seharian atau beberapa hari kita melaksanakan kegiatan pekerjaan, alangkah baiknya kita itu ada sedikit waktu untuk kita luangkan dalam rangka untuk ibadah itikaf. Dan itikaf itu tempatnya harus di masjid yang di situ dipakai untuk sholat berjamaah. Baik Pak, sangat menjawab sekali ya teman-teman. Pak, kita tahu bahwa mahasiswa itu memiliki aktivitas yang cukup padat. Apalagi mahasiswa semester akhir yang harus bolak-balik bimbingan dan melakukan kegiatan-kegiatan yang lainnya. Menurut pandangan Bapak, mengapa itikaf penting bagi mahasiswa meskipun mereka memiliki banyak kesibukan? Silahkan Pak Qohar. Lah mahasiswa sebenarnya kan ya pekerjaannya salah satu adalah itikaf. Karena apa? Karena di samping dia itu belajar di kampus, mereka tidak boleh lupa akan masjid. Karena dengan belajar di kampus, berusaha belajar supaya berhasil, dia berdoa. Berdoa yang paling afdol, yang paling utama ada di masjid. Dengan apa berdoanya? Dengan itikaf. Mendekat sama Allah, minta supaya diberi kesuksesan. Ya, dengan apalagi itikaf mulai dari tengah malam waktu, sehingga seakan-akan di situ tidak ada orang, hanya dia dengan Allah. Minta apapun, insya Allah diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itikaf adalah bagian dari komunikasi seorang mahasiswa khususnya mahasiswa akhir yang sudah mau skripsi, biar sukses skripsinya, dia dapat pekerjaan yang bagus. Ya alangkah bagusnya, alangkah seharusnya dilaksanakan oleh para mahasiswa akhir yang banyak tugas dan lain sebagainya, itu ya melaksanakan iktikaf untuk menjemput kesuksesannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, berkaitan dengan itu, selama ini itikaf itu sering identik dengan masjid besar, lingkungan masyarakat. Menurut pandangan Bapak Qohar, bagaimana jika itikaf dilakukan di masjid kampus? Apakah hal tersebut memungkinkan dan memiliki nilai yang sama? Memang biasanya itu iktikaf dilaksanakan di masjid-masjid besar. Karena apa? Karena di masjid besar itu banyak kawannya. Sehingga untuk jamaah itu lebih efektif.
Di samping juga untuk merelaksasi diri, ketemu dengan kawan-kawan lama, ada jamaah mungkin punya circle, ayo kita itikaf di misalnya masjid-masjid kayak Doa, kayak Al Furqon, kayak di masjid-masjid yang sudah terkenal lah kayak Al Bakri. Ya. Itu mungkin lebih disukai oleh masyarakat kita. Karena apa? Karena di samping dia itu untuk tawakuf, untuk munajat kepada Allah, juga ada nilai kebersamaan, bahkan ada nilai entertainnya. Bisa cari udara sejuk, nuansa yang baru, cari masjid yang bagus, itu juga bagus. Tapi ya kalau seumpama mahasiswa di lingkungan UIN Raden Intan yang punya masjid bagus, Safinatul Ulum, ya alangkah bagusnya. Itu tidak mengurangi itikaf di situ. Dan bahkan ya lebih utama karena apa? Karena di situ sepi, ya kan? Sehingga diri kita itu lebih ada nilai-nilai kholwat. Nilai kholwat, nilai kita menyepi. Sehingga hanya kita sama Allah yang dengar munajat kita, dengar harapan kita, dengar permintaan kita, doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dibandingkan dengan masjid besar. Kalau saya menyarankan justru bahkan carilah itikaf, tempat itikaf di masjid-masjid yang sepi. Biar lebih khusyuk. Kalau masjid ramai ya khusyuk, ya tergantung sama orang khusyuk dan enggaknya. Tapi untuk kita ya mungkin seperti saya ya kalau masjid ramai kurang khusyuk. Ramai pasti ramai. Apalagi pada 20 akhir Ramadan itu pasti ramai. Ada rombongan dari sana, jamaah dari sana, jamaah dari halakoh sana. Itu insya Allah datang ke masjid-masjid besar. Untuk di samping untuk daya untuk itikaf juga ada daya untuk refreshing. Masya Allah, menarik sekali ya teman-teman. Dan sebagai penutup sekaligus pesan inspiratif untuk kita semua, apa pesan dan motivasi Bapak kepada mahasiswa agar tidak ragu memanfaatkan masjid kampus sebagai tempat itikaf, khususnya di bulan suci Ramadan? Ya, sebagai mahasiswa, alangkah baiknya termotivasi untuk iktikaf. Karena iktikaf itu adalah sangat penting sekali bagi mereka. Karena apa? Dengan iktikaf itu ya salah satu bagian dari metode untuk mendekatkan diri Allah dengan Allah yang saya sampaikan tadi. Karena dengan masjid-masjid yang sepi, di samping kita untuk berholwat, untuk menyepi, kita juga ingin mensiarkan ke khalayak masyarakat supaya Pak, ini loh saya punya masjid bagus kayak Safinatul Ulum di UIN, mari kita paling enggak para mahasiswa berbondong-bondong iktikaf di sini untuk syiar masjid kita, untuk syiar kampus kita, supaya apa? Supaya kampus kita, masjid kita dikenal oleh masyarakat khalayak. Sehingga dengan seperti itu, di samping kita itu ada pahala, terus ada kita bermunajat berdoa kepada Allah, akan niat-niat kita, permohonan kita kepada Allah supaya kita dijadikan mahasiswa nanti kalau sudah menjadi alumni lulusan yang sukses, yang bisa diterima kerja di dunia kerja, kita juga ada sisi lain juga kita untuk mensiarkan, untuk mempropagandakan kampus dan masjid kita yang bagus. Apalagi UIN memiliki masjid Safinatul Ulum yang mungkin di Sumatera itu adalah sampai sekarang belum terkalahkan masjid yang kampus yang terbaik di UIN, di UIN seluruh Sumatera mungkin, atau kemarin seluruh Indonesia, tapi mungkin untuk tahun-tahun 10 tahun belakang ini sudah ada yang nyalip mungkin, tapi kalau di Sumatera insya Allah belum. Masjid Safinatul Ulum, masjid kita itu masih merupakan peringkat 1. Dan alangkah kita sebagai mahasiswa mahasiswa UIN sendiri, alangkah baiknya beriktikaf di situ, melaksanakan kegiatan-kegiatan di situ, di UIN, di Masjid Safinatul Ulum, supaya apa? Supaya syiar, supaya lebih dikenal,
Sehingga apa? Ada nilai plus bagi Win. Bagi Win, Win tidak hanya tempat belajar, tapi Win adalah merupakan tempat bahtera peribadatan, bahtera berdoa bagi mahasiswa-mahasiswinya untuk meraih menapak kesuksesan di masa depan. Masya Allah, sangat menarik sekali pembahasan kita hari ini. Dari perbincangan tadi kita bisa menyimpulkan bahwa itikaf tidak hanya bisa dilakukan oleh kalangan tertentu, tetapi juga sangat relevan bagi mahasiswa. Kampus bukan hanya tempat untuk mencari ilmu, tetapi juga tempat untuk pembinaan spiritual dengan melakukan kegiatan itikaf di masjid kampus. Terima kasih kepada Dr. Kohar SAG MSI karena sudah memberikan informasi, ilmu, dan juga inspirasi bagi kita Pak pada hari ini. Oh iya, iya. Ya. Semoga pembahasan ini dapat menginspirasi kita untuk terus memakmurkan masjid kampus, khususnya di bulan suci Ramadan. Saya Ziza Nabila, pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.